Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman, saya akan berangkat ke Gedung Damar Permata daerah Mampir Cilengsi. Saya berangkat dari daerah Keranggan, ini di perempatan Cibubur. Kalau lurus arah ke Sukatani Depok, kalau arah ke kanan arah ke daerah Cimanggis, Cibubur, Jakarta Timur. Kita ambil arah yang ke kiri ya teman-teman. Setelah kita ambil arah yang ke kiri, kita akan melalui jalan raya alternatif Cibubur. Kemudian kita lurus terus sampai ke arah jalan raya Cilengsi Jonggol ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan melalui lampu merah dekat tol Jatikarya ya teman-teman. Nah, ini yang saya maksud, dan juga tidak jauh dari sini kita akan melalui Mall Ciputra juga, dan kemudian nanti kita akan melalui perumahan kota wisata yang ke kiri nih, arah ke perumahan kota wisata. Tidak jauh dari sini ya, kita lurus terus sampai nanti kita akan ketemu dengan arah penunjuk ya. Kalau ke kiri ini area Bekasi, kita lurus terus ya sampai nanti sebelum flyover. Nah, di sini di bawah yang atas sama saja, kita ambil jalur arah ke Jonggol ya teman-teman, lurus terus sampai nanti kita akan melewati Terminal Cilengsi. Kita lurus terus melalui jalur Jalan Raya Cilengsi Jonggol ya teman-teman. Kita juga akan melewati perumahan Harvey City, dan juga kita akan melewati daerah Taman Buah Mekarsari ya teman-teman. Dan juga tidak jauh dari sini kita lurus terus sampai nanti kita akan melalui perumahan Citraland ya. Nah, ini perumahan Citraland. Kita lurus terus sampai nanti kita akan melalui perempatan ya. Dan di sini ada arah penunjuk, kalau lurus arah ke Jonggol, kalau kanan arah ke Gandongan Cilengsi. Dari sini teman-teman putar balik ya. Nah, sampai nanti teman-teman melalui jalan ini daerah Pasar Gandoang, teman-teman lurus terus ya. Ini supaya mempermudah teman-teman ya menuju lokasi gedung. Teman-teman arahkan ke perumahan Grand Nusa Indah Cilengsi. Nah, dari sini teman-teman lurus terus sampai nanti akan melalui pertigaan. Nah, teman-teman ambil yang arah ke kiri ya teman-teman. Dari sini tidak jauh kita akan melalui daerah perumahan Grand Nusa Indah Cilengsi. Nah, teman-teman ambil arah yang ke kanan ya. Tidak jauh dari sini kita akan sampai ke lokasi ya teman-teman, yaitu Gedung Serbaguna Damar Permata daerah Mampir Cilengsi. Nah, ini yang akan kita tuju ya, yang akan kita survei bagaimana kondisi dan keadaan di gedung tersebut. Nah, kita bahas tentang kepulangan dari lokasi. Nah, ini kita kembali yang ke area tadi, area perumahan Grand Nusa Indah Cilengsi. Kita ambil yang arah ke kiri ya teman-teman, sampai nanti kita melalui pertigaan yang tadi. Nah, ini yang kita maksud, teman-teman ambil arah yang ke kiri, jangan yang ke kanan. Kalau arah ke kanan itu arah ke Pasar Gandoang ya. Kita ambil yang ke kiri, dan di sini kita lurus terus sampai melewati daerah Jalan Raya Mampir Cilengsi, Jalan Ki Haji Umar, Jalan Rawa Ilat, daerah Dayeuh Cilengsi. Setelahnya kita akan melalui pertigaan ini teman-teman, arah ke perumahan Permata Cibubur ya teman-teman. Nah, ini juga menjadi acuan juga bagi teman-teman untuk ke lokasi. Kita bisa melalui Jalan Raya Cilengsi Jonggol, kita juga bisa melalui daerah perumahan Permata Cibubur ini teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan arah yang akan dituju, mau memilih yang mana. Nah, dari sini teman-teman menyesuaikan untuk arah kepulangan. Kalau yang ke kiri arah ke Citerep, lurus arah Cibubur, kanan arah Bekasi. Ini yang saya maksud teman-teman, menyesuaikan teman-teman mau memilih jalan yang mana menuju ke tujuan, baik Jalan Raya Cilengsi Jonggol ataupun melalui daerah perumahan Permata Cibubur. Jadi kalau dari Jalan Raya Cilengsi Jonggol, teman-teman pilih arah ke kanan daerah Permata Cibubur. Kemudian dari situ teman-teman akan melalui pertigaan, ambil arah yang ke kiri, teman-teman akan melalui Jalan Rawa Ilat,
daerah Jalan Ki Haji Umar, Jalan Raya Cilengsi mampir, kemudian teman-teman melalui pertigaan yang ini ambil yang ke arah kanan ya teman-teman, sampai nanti ketemu di Grand Nusa Indah Cilengsi, menyesuaikan seperti yang tadi sudah disampaikan. Saat ini saya sedang berada di depan gedung Damar Permata mampir Cilengsi ya. Ini di depan gedung di jalan rayanya. Coba kita masuk ya ke dalam ya. Nah, ini di halaman depannya ada air mancurnya. Jadi teman-teman bisa lihat kondisi gedung Damar Permata ini. Kita sekarang akan fokus di bagian luarnya. Inilah peserta didik kelas 9 angkatan kedua SMPIT Prayati Islam Bintang. Dengan bangga akan mempersembahkan lagu. Nah, ini di bagian depan kiri samping gedung ya. Dan juga langsung ada tempat parkirnya ini. Baik, kita lanjut ke bagian kiri gedung. Nah, di sini sudah ada penunjuk arah ya. Jadi di bagian kiri gedung ini bisa untuk parkir mobil ataupun parkir motor. Sebelah kanan toilet, lurus ke parkiran mobil atau juga musola ya. Nah, ini bagian belakang gedung ada dapur kering atau gudang. Dan ini di bagian belakang ada toilet, nanti akan kita cek ya kondisinya seperti apa. Nah, ini di belakang gedung parkiran ya. Kita keliling parkiran, lihat kondisi di sekitar parkiran ya. Nah, di situ ada penunjuk arah menuju Joglo ya. Nah, ini ada Musola Al Barokah. Jadi teman-teman bisa lihat kondisi parkirannya cukup luas ya. Di sini juga banyak pohon durian. Ada air mancurnya juga. Nah, ini bagian kanan kalau dari depan ya teman-teman ya. Kalau dari belakang bagian kiri.
Dan ini juga tempat parkir yang lumayan luas ya. Kita lihat kembali dari belakang bagian kiri ya teman-teman. Kalau dari depan bagian kanan. Nah, di sini juga ada villa ya. Ada villanya. Nah, di dekat parkiran ini pengelola mempunyai burung-burung ya, ada burung merak. Nah, ini ya joglo ya teman-teman ya. Bisa juga dipesan untuk wedding biasanya. Ini kondisi joglonya teman-teman ya. Jadi di sini di sekitar joglo pengelola memelihara banyak burung ataupun ayam ya. Jadi terdengar suara ayam berkokok ya. Nah, ini bagian toilet dari joglo ya teman-teman. Bisa coba kita lihat bagaimana kondisi toiletnya. Ini kondisi toilet di joglo ya, bersih ya. Ada wastafel, ada cermin, toiletnya toilet duduk ya. Nah, ini juga dari pengelola ada mobil-mobil antik ya, mungkin bisa disewa untuk wedding ya, untuk mengantar pengantin ke lokasi ini.
Baik, lanjut teman-teman, kita keliling melihat kondisi parkirannya ya. Nah, ini untuk nge-review sedikit tentang sound system di gedung ya teman-teman. Dari luar terdengar jelas ya, kencang juga ya. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini parkirannya ya. Nah, langsung kita cek kondisi toiletnya. Ini saya masuk di bagian toilet pria ya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Ada cermin, wastafel, tempat kencing atau maaf BAK ya bagi laki-laki. Ini ada 3 ya, ada wastafel juga. Nah, ini kamar mandinya ada 2 nih ya. Toiletnya toilet duduk nih. Kemungkinan hampir sama kalau toilet yang perempuan ya. Saya hanya bisa menampilkan dari luar saja bagian toilet perempuannya, karena hampir sama ya kondisinya. Nah, ini teman-teman saya perlihatkan toilet bagian perempuan ya. Sampai akhir zaman menjadi pengikut yang mulia baginda Muhammad Rasulullah kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini teman-teman di belakang gedung toilet untuk wanita ya. Nah, ini teman-teman kondisi di bagian samping kanan gedung ya, dari depan. Gedung Serbaguna Damar Permata. Baik teman-teman, sekarang kita cek ya, untuk kita lihat kondisi di sekitar parkiran motor nih ya teman-teman. Ini ada 2 gazebo ya, atau 2 saung ya. Baik teman-teman semua, kita sekarang menuju ke guest house ya, jadi tempat untuk menginap bersama Pak Ulung nih. Kita lihat bagaimana kondisinya di dalam, seperti apa. Nah, ini teman-teman ya, kondisi atau di ruangan guest house, nah, tempat untuk menginap yang 1 bed ini Pak ya. Ada kamar mandinya Pak ya? AC, TV,
Kita lihat balinya bersih ya teman-teman ya. Ini sama kayak ini sama. Ya, baik. Kalau ini yang 2 bed Pak ya? Nah, ini teman-teman lebih luas dari yang tadi ya, teman-teman tuh. Ini ada sofanya juga, TV. Nah, ini lebih luas ya, ada mejanya juga. Luar biasa ini. Ini yang harga berapa, Pak? Ini yang harga 800. Kalau yang tadi itu berapa, Pak? 400. Oh, 400, Pak. Waktu 1 hari Pak ya? Ya, Kalau melebihi waktu berarti kena cas Pak ya? Nah, itu. Kena casnya berapa Pak? Jadi, ya tergantung jamnya dipakai ya. Oh, nyaman ya Insya Allah teman-teman ya. Ya, teman-teman kita review ya Musola Al Barokah ya di lokasi Gedung Damar Permata ya. Sebelum ke tempat wudhu kita lihat dalamnya. Nah ini teman-teman ya, Musola Al Barokah ya di Gedung Damar Permata. Nyaman ya, dingin. Baik, lanjut ya, kita lihat ke tempat wudhunya. Ini tempat wudhu wanita ya. Nah ini ada toiletnya juga. Coba kita masuk ke dalam ya supaya lebih jelas. Tidak ada toiletnya ya, jadi hanya untuk bersih-bersih kaki, mungkin mandi ya, tidak untuk BAB. Nah, selanjutnya kita lihat kondisi tempat wudhu prianya ya di sebelah kanan kalau dari musola. Ini yang tempat wudhu wanitanya sebelah kiri. Nah ini teman-teman Musola Al Barokah. Nah kita ke tempat wudhu pria. Nah ini teman-teman tempat wudhu prianya. Seperti biasa ada tempat untuk BAK ya, karena ini ada hijabnya juga penghalang. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di bagian dalam ruangan gedung ya, teman-teman. Ini di bagian depan. Ini terlihat bagian pojok kanan bisa digunakan untuk foto booth ya, teman-teman. Nah, ini ada karpet merahnya juga bagian fasilitas dari gedung. Ini ada 6 buah meja ya. 6 buah meja persegi atau kotak ya. Ini juga ada front office bisa digunakan untuk panitia. Dan ini catatannya teman-teman, supaya terlihat lebih rapi, ini supaya ada partisi portable untuk menghalangi atau menutupi bagian-bagian kepanitiaan ya, barang-barang dan sebagainya. Nah ini juga supaya untuk kehormatan acara memang ada anak-anak yang main balon dan berkeliaran, ini supaya lebih tertib. Ini tergantung bagaimana konsep yang
membuat acara ya teman-teman, supaya lebih hikmat. Dan ini kalau saya lihat keterangan cahayanya juga bagus ya teman-teman ya. Untuk tata letak di ruangan gedung ini sebetulnya teman-teman bisa diatur sendiri ya, bagaimana di panggung ini supaya ada jarak dengan kursi VIP ya, karena ini memang gedungnya termasuk panjang ya teman-teman, supaya bisa diatur bagaimana jarak, spasi kursinya juga gitu ya, supaya lebih terlihat rapi aja gitu ya. Nah ini teman-teman bisa melihat sendiri suasana di dalam ruangan gedung ya. Sound system di gedung ini teman-teman bisa mendengar langsung bagaimana kualitasnya ya. Sekarang saya mau bertanya tentang kenyamanan di gedung. Menurut Bapak gimana Pak kenyamanannya? Alhamdulillah, kalau dilihat secara gedung itu untuk pertama kita masuk udah kita lihat area parkirnya lumayan bagus, rapi, ada pepohonannya. Dan setelah kita masuk dalam, gedung bersih, terawat, AC dan dingin. Dan jauh dari ramen, isinya agak senyap. Untuk acara pesta, acara yang lainnya mungkin bagus di arah sini. Jadi Recommended lah. AC dingin Pak ya? AC dingin, untuk kapasitasnya cukup semua. Setiap pojok ada per 5 meter, kayaknya ada nih per 5 meter ya. Baik kalau gitu terima kasih Pak ya. Ya. Sama. Nah ini teman-teman bagian bonus dari pihak gedung kepada penyewa mendapatkan 15 balon udara dan 15 merpati untuk pelepasan. Nah ini contohnya ya teman-teman ya, pelepasan balon udara dan burung merpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya sedang berada di ruangan marketing office Gedung Damar Permata, daerah Mampir Cilengsi. Nah kebetulan saya sekarang bersama dengan pengelola yaitu Pak Ulung Suhandar ya Pak ya. Baik Pak, mohon izin bertanya Pak ya. Yang pertama nih, lokasi Gedung Damar ini di mana Pak ya? Gedung Damar Permata ini berlokasi di Jalan Raya Mampir, RT 11 RW 6, Kelurahan Mampir. Ya baik. Jadi kalau dari area Cibubur, Cilengsi ini terjangkau Pak ya? Ya. Aksesnya bagus Pak Betul. kira-kira. Kalau untuk dari Cilengsi, kita arahkan ke perumahan Grand Nusa Indah. Itu lebih aman, lebih cepat, lebih dekat. Ya, Dan tidak terlalu kena macet. Ya baik, ini juga sekalian rekomendasi ya, bagi teman-teman yang area Cibubur, Cilengsi dan sekitarnya untuk mengetahui tentang Gedung Damar Permata ini. Baik, untuk fasilitas yang disewakan di sini apa aja Pak? Untuk Gedung Damar Permata kami mempunyai 2 gedung. Satu gedung utama yaitu Gedung Damar Permata, kapasitas 500 orang dengan fasilitas di dalamnya AC 13 unit 2 PK, sound system, panggung, entertain, panggung untuk wedding sudah lengkap di dalamnya. Dan gedung kedua kami punya joglo kapasitas 200 orang itu untuk outdoor. Selanjutnya mungkin kita ada fasilitas yang lain, lahan parkir ya luas lah, cukup untuk sekitar 150 mobil atau 200 motor, dan musola, guest house, dan villa rumah kayu. Masya Allah, luar biasa ya. Untuk tadi yang disewakan ada gedung atau aula Pak ya, dan juga joglo untuk wedding. Nah ini untuk biayanya sendiri dari gedung tuh berapa Pak, dan joglo berapa Pak? Untuk gedung kita untuk wedding itu kena di 15 juta. Untuk graduation kita 13, kitan 12, dan untuk ulang tahun ya itu 10 jutaan. Nah, baik, saya dengar informasinya bahwa ada diskon Pak ya untuk graduation dan wedding itu ada
diskon ya Pak. Untuk bisa dijelaskan yang weekday dan weekendnya diskonnya seperti apa Pak? Kalau untuk sementara, kalau untuk wedding kita belum ada diskon ya untuk tahun ini. Tapi selanjutnya mungkin nanti kita adakan diskon. Tapi untuk graduation kita mengadakan diskon. Untuk weekend kita diskon 20% dan weekday-nya itu 30%. Masya Allah, berarti seandainya uang untuk biaya gedung graduation itu 13 juta, kalau di weekend sudah didiskon 20%, kurang lebih 1.400.000 Pak ya? Ya, Kurang betul, lebih ya Pak? betul ya. Nah, kemudian tadi dijelaskan dengan fasilitasnya, mendapatkan fasilitas kursi berapa jumlahnya Pak ya? Kita free kursi untuk wedding maupun graduation itu 100 piece plus cover, dan meja kotak udah plus cover kita ada 6, meja bulatnya ada 5. Sound system sudah free, paket Pak ya? paket paket, dan panggung entertain udah bisa untuk misalkan foto booth atau apa bisa ada, dan AC sudah lengkap semua. Untuk ukuran panggung ini berapa ke berapa Pak? Kalau untuk ukuran panggung utama kita itu 15 kali 4. Oh 15 kali berapa ya? Untuk backdropnya itu 12 kali 3. Baik, Kalau untuk panggung entertainnya itu 3 meter kali 4 meter. Baik. Dan biasanya kalau untuk acara khotmul Quran dan imtihan itu kan memerlukan banyak tempat sehingga peserta itu ada di depan semua Pak. Nah ini di gedung ini boleh menambah panggung nggak Pak? Kedepannya boleh? Sebenarnya kalau dari pihak kami gedung itu hanya mengadakan yang terdapat di utama gedung kita. Tapi kalau memangnya untuk kepentingan acara dipersilakan aja, tidak apa-apa. Oh baik Pak. Jadi untuk graduation, wisuda atau khotmul Quran imtihan itu biasanya kan anak-anak atau peserta imtihan itu berada di depan semuanya, jumlahnya juga banyak, jadi ini memungkinkan untuk menambah panggung, jadi teman-teman bisa menambah untuk dari luar ya, pihak luar gitu ya. Ini diperbolehkan Pak ya? Kalau seandainya yang dekorasi juga boleh Pak? Boleh. Gak kena cas Pak ya? Tidak kena cas. Untuk sementara gedung kita itu belum ada cas apapun. Termasuk snack dan makan siang juga belum Pak ya? Belum. Masya Silakan Allah. ada catering dari luar atau misalkan WO dari luar, dekor dari luar, belum ada kena cas. Tapi untuk dekorasi di sini menyediakan nggak Pak? Tidak Pak. Oh tidak, Kita berarti hanya harus buka dari aja. luar berarti ya? Betul. Oh baik. Nah ini untuk tadi ada guest house ya, tempat menginap, mungkin nanti panitia akan menyiapkan dulu sebelum acara. Ini biayanya seperti apa Pak kalau menginap di guest house tadi? Untuk guest house kita ada 2 ini ya. Yang satu double bed itu kita kenakan 800. Yang single bed ada 2 room kita kenakan 400. Yang ada kita ditambah rumah kayu namanya rumah pilar itu kita kenakan 1 jutaan. Dia 2 lantai, atas dan bawah itu ada 4 double bed lah. Oh baik Pak. Kemudian kan kalau biasanya wisuda atau graduation itu kan perlu latihan Pak ya. Nah dari gedung ini menyediakan fasilitas gladi nggak Pak? Kami gladi resik untuk acara wisuda itu kalau memang seperti sekarang ini padat ya, untuk gladi dan dekor setelah event. Kalau event selesai jam 2 lanjut gladi dan dekor. Tapi di hari H-1 tidak ada acara kosong, kami persilakan dari pagi full khusus gladi. Jadi menyesuaikan kondisi ya Pak ya? Siap, betul. Jadi pada intinya pihak gedung menyediakan fasilitas gladi gitu Pak ya? Siap, betul. Tapi menyesuaikan kondisi dan ketersediaan waktu dan tempatnya gitu Pak ya? Betul Pak. Siap. Baik, dan ini untuk parkir Pak ya, saya tanyakan parkir ini ketika yang datang ke sini nanti orang tua dari peserta graduation atau wisuda dikenakan biaya lagi nggak Pak? Kalau untuk parkir, mohon maaf tadi kita belum dikeluarkan ya. Di sewa gedung itu kita ada dana parkir, dana sosial untuk parkir ke lingkungan dan perizinan itu di luar gedung. Tapi untuk parkir free, kita tidak kena pungut biaya
untuk pertama kita untuk masuk itu. Paling untuk biaya izin keramaian Ya apa ya? betul, izin keramaian dan Boleh parkir. di apa namanya di handle sama pihak gedung untuk diuruskan bisa ya? Bisa, kami bisa membantu untuk pengurusan ke lingkungan, kami siap bantu. Biayanya berapa Pak? Nah, untuk biaya untuk ini kita kena 1 juta. Oh 1 juta. Biaya parkir dan perizinan gitu. Kalau biaya kebersihan nggak ada? Ya udah, kebersihan kita termasuk, udah ya? masuk dari input tadi yang ke gedung. Oh, Itu ditanggung sudah. Kemudian kan biasanya kalau pihak gedung itu ada orang-orang yang terlibat dalam hal mengatur ketentraman, keamanan di lokasi pada saat acara. Ini kan ada yang parkir, ada yang petugas kebersihan, pengelola dan sebagainya. Itu diharuskan menyediakan snack dan makan siang nggak Pak? Nah itu pertanyaan yang bagus. Kalau memang kami makanya kita yang 1 juta untuk izin lingkungan dan parkir itu kita serahkan ke lingkungan. Nah kontribusi dari lingkungan itu dia menyediakan Linmas 2, Karang Taruna dan RT/RW diperkirakan 6 orang, petugas kami dari dalam 4 orang. Nah itu memang harus menyediakan snack dari penyewa. Jadi totalnya Kita berapa 10. Pak? Berarti 10 Pak ya? Iya betul. Itu untuk hari aja Pak ya? Iya. Kalau geladi nggak perlu? Geladi tidak. Oh baik. Jadi sudah jelas ya teman-teman tadi jumlahnya untuk yang bertugas pada saat hari H itu jumlahnya 10. Ini bisa dialokasikan untuk snack dan makan siangnya untuk Ya. yang bertugas pada hari H. Betul. Nah kemudian Pak izin bertanya lagi mengenai apa namanya, kan biasanya kalau kita memakai pihak dari luar dekorasi panggung dan sebagainya itu kan membawa tanaman gitu Pak ya, tanaman-tanaman yang asli ya gitu kan. Apakah di sini diperbolehkan, maksudnya cuma ditinggal aja begitu? Apakah yang pihak yang tadi itu yang dekorasi itu membawa kembali? Kalau untuk tanaman hidup, misalkan untuk dipakai dimanfaatkan kembali, silakan. Tapi kalau memang bunga-bunga hidup itu yang untuk kalau memang yang untuk tidak dipakai atau dibuang, silakan taruh di sini nanti kami bersihkan. Oh, baik, ini memang harus ada kesepakatan. Biasanya kan kalau pihak dekorasi atau yang mendekor tanaman di panggung itu kan biasanya pakai tumbuhan atau tanaman yang asli, cuman udah dipotong-potong gitu Pak. Biasanya mereka kan membiarkan begitu aja. Khawatirnya nanti pihak pengelola gedung itu merasa terbebani dengan adanya sampah di sebelah. Berarti enggak Pak ya? Tidak. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Nah kemudian tadi kalau yang menginap ini kan berarti kan diperbolehkan Pak ya, dengan tadi ada tempat guest house ya gitu ya. Ini untuk acara Pak ya. Jadi tadi sewa itu sudah dijelaskan di awal untuk graduation dan wisuda 13 juta dan wedding 15 juta dengan diskonnya di hari weekend itu 20%, weekday 30%. Dan ini untuk berapa lama waktunya, dari jam berapa ke jam berapa Pak? Kami menyediakan waktu itu untuk yang penyewa itu sekitar 7 jam. 7 jam. Dari jam 7 sampai jam 2. Oh jam 2. Nah, tapi biasanya kalau wedding atau graduation yang misalkan pakai make up, kita biasanya jam 4 atau jam 5 subuh sudah datang ke gedung, itu kita belum kena cas. Nah misalkan kita untuk ruang make up kita nyalakan listrik, AC, misalkan jam 4 jam 5 subuh, sudah silakan, tidak apa-apa. Masya Allah. Berarti untuk geladi juga itu termasuk fasilitas Pak ya? Betul, cuman kalau geladi kita hanya kipas angin. Oh kipas angin. Kita tidak pakai AC. Kalau memang nanti pas H baru AC kipas angin lengkap. Oh baik. Saya kira cukup Pak ya. Jadi untuk informasinya lebih jelasnya boleh nanti teman-teman langsung datang ke Gedung Damar Permata daerah Mampir Cilengsi. Dan untuk lebih jelasnya boleh menghubungi siapa Pak? Hubungi saya Ulum Suhandar Dengan nomor telepon 0812 13 558 559. Ya, baik, nanti bisa tertera di video ya teman-teman lebih jelasnya untuk nomor yang bisa dihubungi dari Pak Ulum Suhandar, pengelola dari Gedung Damar Permata daerah
Mampir Cilengsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi beliau untuk lebih jelasnya tentang informasi-informasi yang berada di gedung Damar Permata Cilengsi. Baik, saya kira cukup sekian Pak. Mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman hasil survei di Gedung Damar Permata daerah Mampir Cilengsi. Semoga apa yang kami tayangkan berupa video dan gambar, baik itu data dan informasi, dapat bermanfaat bagi teman-teman yang akan menyewa gedung ini untuk digunakan, baik itu sebagai acara wisuda, graduation, wedding, dan lain sebagainya. Tentu saja apa yang kami sampaikan banyak kekurangan, dan untuk lebih jelasnya memang harus teman-teman survei sendiri dan dikonfirmasi langsung ke pengelola. Mudah-mudahan sekali lagi informasi dan data ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan kelebihan yang kami dapatkan informasinya bahwa di sini insya Allah ya pengelolanya berada di lokasi 24 jam. Jadi teman-teman kalau ada kekurangan dan keluhan bisa langsung ditanyakan ke pengelola. Sekali lagi mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tentu saja di setiap gedung ada kekurangan dan kelebihan. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam, يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا